Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Putri dari kelas 12 IPA 3. Pada podcast saya kali ini, saya akan membahas tentang salah satu organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu Gerakan Non-Blok atau sering kita singkat dengan sebutan GNB. Lalu, apa sih Gerakan Non-Blok atau GNB itu? Yaitu sebuah organisasi internasional yang terdiri lebih dari 120 negara-negara yang tidak menganggap dirinya bergabung atau beraliansi terhadap blok kekuatan besar manapun. Yang melatar belakangi gerakan non-blok ini sendiri yaitu ketika organisasi ini muncul di tengah persaingan kedua kekuatan besar dunia, yaitu blok barat dan blok timur. Persaingan kedua blok terjadi pada masa Perang Dingin. Negara-negara blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, sementara negara-negara blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Tiap-tiap blok berusaha menarik dukungan dari negara-negara lain agar negara-negara berkembang tidak terkena pengaruh blok barat maupun blok timur tersebut. Maka didirikanlah organisasi ini, yaitu Gerakan Non-Blok atau GNB. Lalu kata non-blok itu sendiri pertama kali dipaparkan oleh Pandit Jawaharlal Nehru, yaitu Perdana Menteri India dalam pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Dalam pidato itu, Nehru menjabarkan 5 pilar yang dapat diterapkan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India yang disebut dengan pensil atau 5 pengendali. Prinsip ini kemudian dipakai sebagai basis dari gerakan non-blok. 5 dasar tersebut atau 5 prinsip tersebut yaitu yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian tidak saling melakukan agresi. Yang ketiga, tidak melakukan intervensi urusan dalam negeri negara-negara lain. Yang keempat, setara dan saling menguntungkan. Dan yang terakhir, menjaga perdamaian. Gerakan non-blok sendiri berawal dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika, yaitu sebuah konferensi yang diadakan di Bandung pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok manapun mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi blok barat dan timur. Lalu siapa saja sih pendiri atau tokoh gerakan non-blok itu? Yaitu terdiri dari 5 pemimpin dunia. Yang pertama, Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia. Yang kedua, Soekarno, Presiden Indonesia. Yang ketiga, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Yang keempat, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir. Dan yang terakhir, Kwame Nkrumah dari Ghana. Kemudian gerakan ini dicanangkan pertama kali dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT yang diselenggarakan pada tahun 1961 di Beograd atau Belgrade, Yugoslavia. Saat itu konferensi ini dihadiri 25 negara. Selain itu, apa saja tujuan gerakan non-blok ini? Yang paling utama tujuan GNB ini yaitu seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979, yaitu untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial nasional, dan keamanan dari negara-negara non-blok. Dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer. Pendudukan dominasi asing tidak mencampuri urusan dalam negeri-negeri ini. Menentang segala bentuk blok politik serta kerjasama internasional berdasarkan persamaan hak. Di mana tujuan dari gerakan non-blok di atas yang saya sebutkan tadi dapat kita jabarkan ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama, turut serta meredakan ketegangan dunia akibat perebutan pengaruh Amerika Serikat, yaitu blok barat, dan Uni Soviet blok timur dalam Perang Dingin. Yang kedua, membendung pengaruh negatif baik dari blok barat maupun blok timur ke negara-negara anggota gerakan non-blok. Yang terakhir, mengembangkan rasa solidaritas di antara negara anggota. Caranya dengan membantu perjuangan negara-negara berkembang dalam mencapai persamaan, kemerdekaan, dan kemakmuran. Apa saja peran Indonesia dalam gerakan non-blok? Yaitu
Gerakan non-blok menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB, Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tahun 1955, merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali penggagasan dan pendiri GNB. Secara khusus, Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga Indonesia menilai penting GNB tidak sekedar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagai tertuang dalam UUD 1945. Poin penting peran Indonesia dalam GNB yaitu yang pertama, sebagai salah satu negara pemrakarsa. Hal tersebut karena gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada konferensi tingkat tinggi GNB yang pertama. Hal ini karena Indonesia merupakan salah satu pendiri GNB dan berperan dalam mengundang atau mengajak negara lain untuk bergabung ke dalam GNB. Yang ketiga, pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995. Pada saat itu 1 sampai 6 September 1992. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara KTT dan KNB di Jakarta. Beserta yang menghadiri KTT dan GNB itu tuh 106 negara. Terus yang terakhir, Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Indonesia memandang GNB sebagai wadah yang tepat bagi negara-negara berkembang untuk memperjuangkan cita-citanya. Sikap ini secara konsekuen diaktualisasikan Indonesia dalam kiprahnya di GNB. Lalu, dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan tersebut, keberadaan gerakan negara-negara non-blok secara tegas mengacu pada hasil-hasil kesepakatan dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Menggunakan istilah bangsa-bangsa non-blok atau tidak memihak adalah pernyataan bersama untuk menolak melibatkan diri dalam konfrontasi ideologis antara blok barat dan blok timur. Tidak lanjut, bangsa-bangsa yang bergabung dalam gerakan non-blok lebih memfokus diri pada upaya perjuangan kemerdekaan nasional, menghapuskan kemiskinan dan mengatasi keterbelakangan di berbagai bidang. Mungkin cukup sekian podcast saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.